Mohon pertolongan Tuhan, Engkau ambil alih Bapa setiap jaringan koneksi internet yang kami gunakan. Walaupun pada saat ini sedang hujan di Jakarta Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang berkuasa Bapa, agar semuanya Tuhan lancarkan, ibadah ini boleh kami ikuti dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak Tuhan yang telah join pada saat ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang dalam persiapan untuk join juga. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan Tuhan, biarlah kiranya Engkau melancarkan dan menemani Tuhan perjalanan mereka, tibakan mereka di tempat mereka masing-masing dengan selamat, dengan tiada kurang suatu apapun. Agar sebentar Tuhan mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk join di Zoom meeting ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat melayani. Terima kasih Arta, selamat melayani teman-teman. Udah nggak lama Natal. Kalau kita bisa sampai pada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Bukan karena kuat dan hebatnya kita. Karena kalau mau lihat flashback ke belakang masa pandemi, dan itu pun kita masih mengalami saat ini, mungkin tidak seperti lagi tahun-tahun yang lalu. Itu semua karena kemurahan Tuhan, berarti masih Tuhan kasih kesempatan kepada kita semua. Dan saat malam hari ini kita kembali lagi dalam My Office, My Calling malam hari ini, tentunya saya aja ya sangat menunggu-nunggu untuk bisa berdoa bersama gitu loh. Karena ada sukacita pasti, walaupun banyak pergumulan, tapi ketika kita mau datang di kaki Tuhan, mau bersekutu seperti ini, seperti api katanya nggak akan panas kalau kayunya sedikit. Nah seperti itu juga lah bidang doa. Kalau cuma 1-2 orang kayaknya masih dingin, jadi harus lebih banyak nyalain terus api doa. Nah malam hari ini dalam acara My Office, My Calling, PKKO terus mengadakan kegiatan ini tentunya untuk mempererat juga kita satu sama lain, bisa bersinergi dengan berbagai persekutuan juga yang ada di Jakarta. Dan ini pasti sangat ditunggu-tunggu untuk kita berdoa pada malam hari ini. Nah, puji akan nama Tuhan, sebelum kita akan memulaikan My Office, My Calling malam hari ini, mari kita siapkan hati, kita mau undang Tuhan Yesus hadir dalam My Office, My Calling malam hari ini. Mari kita buka di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di sore menjelang malam hari ini. Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami. Kami percaya penyangkalan diri kami semua karena anugerah Tuhan, karena Roh Kudus boleh menjamah setiap hati kami. Kami minta biarlah urapan-Mu boleh menjadi bagian kami pribadi, lepas pribadi, agar supaya dalam doa My sedia bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ini doa kami malam ini Tuhan. Engkau saja yang kami rindukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh
terima kasih Bapa. Ku berterima kasih berkat Tuhan ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari setiap kita datang sama Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Buat keanugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami puji nama-Mu Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan, terpuji-pujilah namamu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Tetapi sudah tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biar Engkau mendapati setiap kami menjadi pemuji-Mu, menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau ya Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau saja yang layak disembah. Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, amin Tuhan. Kau ku sembah, Kau saja yang layak disembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian.
Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan di rumah kita masing-masing buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Engkau yang mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian, duka cita kami menjadi sukacita. Terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Kami bersukacita, kami bersyukur buat malam ini Tuhan, buat hari ini yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin saudara. Shalom. Saya ucapkan semua Bapak Ibu Saudara shalom. Shalom, shalom, shalom. Saudara boleh angkat tangan saudara, boleh dibuka kameranya. Kalau memang bisa saudara, angkat ke handphone kita atau ke laptop kita, kasih hai, kasih salam malam ini. Biarlah kasih Tuhan boleh ada di malam ini. Amin saudara. Ya, kita ada 25 orang saudara. Puji nama Tuhan. Baik, saya ada satu kalimat yang selalu mengiang di pikiran saya saudara. Katakan seperti ini saudara. Hari kemarin adalah pembelajaran, hari ini adalah kemenangan, besok hari penuh pengharapan. Sama saudara katakan, hari kemarin adalah pembelajaran, hari ini adalah kemenangan, besok hari penuh pengharapan. Sekali lagi, hari kemarin adalah pembelajaran, hari ini adalah kemenangan, besok hari penuh pengharapan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan Yesus saudara. Ada satu pujian ya, Tuhan Yesus baik ya saudara. Apapun yang kita sedang alami hari-hari ini saudara, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin, amin saudara. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama bersukacita. Boleh gerakan dulu ke kiri ke kanan saudara. Haleluya. Ya boleh gerakan ke kiri ke kanan ya saudara, ke depan. Ya kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat marah, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu
tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, amin. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sebentar Bapak Ibu Saudara, ya kita katakan nana-nananya, kita ganti Tuhan Yesus baik. Setuju Saudara? Ya sama-sama katakan lagi Saudara. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Boleh angkat jempolnya Saudara sama Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan dong Saudara buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya Saudara seperti ya, kalau dikatakan Tuhan Yesus baik itu seperti satu lukisan rajutan Saudara. Di belakangnya itu seperti benang kusut Saudara, ditarik ke sini, tarik ke sini. Belum masalah satu, masalah selesai, masalah lagi Saudara. Sepertinya itu belakangnya itu kusut gitu Saudara ya. Tapi Saudara di hadapan Tuhan ada rancangan yang indah. Di balik gambar itu ada gambar yang indah. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya malam ini Saudara ya, meskipun rajutannya seperti dari belakang itu kusut-kusut semua Saudara, tapi ada gambar yang indah yang Tuhan kasih buat setiap kita. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa Saudara. Haleluya, haleluya. Baik Kak Hedi, silakan Kak Hedi, ada yang mau testimoni atau menyatakan Tuhan Yesus baik. Silakan Kak Hedi, silakan. Puji Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan luar biasa sekali. Kak Davis, powernya memuji dan memuliakan Tuhan sampai di sini. Tentunya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, pasti ada banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang 1 minggu ini atau ada 1 bulan yang telah berlalu. Dan mari kita menyaksikan kebaikan Tuhan itu lewat teman-teman kita yang nantinya akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Nah, saya rindu semua yang ada di sini bisa bersaksi. Tapi karena waktu, jadi diberikan kesempatan 2-3 orang. Nah, saya minta teman-teman untuk dengan antusias menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, di sini saya lihat ada Kak Linda, ada Kak Debbie, ada Olivia, ada Kak Rona, ada Kak Devi, Kak Eli, ada Kak Graciani juga. Saya minta supaya bisa, kalau boleh semua bisa aktifin videonya supaya wajah yang cantik dan ganteng bisa terlihat malam hari ini. Saya persilakan yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan malam ini, mungkin Kak Cici atau Pak Reni. Saya berikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan kepada teman-teman yang hadir malam hari ini. Kayaknya harus ini dulu ya, harus dimulai. Mungkin Pak Lukas mau menyaksikan kebaikan Tuhan malam hari ini. Ya, shalom, shalom. Puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Ya, wah luar biasa malam hari ini. Ya, tentunya seperti apa yang Hedi bilang, memang berkat-berkat Tuhan, penyataan Tuhan itu selalu ajaib dalam kehidupan kita. Dan saya secara pribadi merasakan kebaikan Tuhan hari-hari ini. Yang pertama, beberapa waktu lalu saya dan
Kitty terkena COVID, ya di karantina, ya puji Tuhan sama-sama di karantina 10 hari lebih, 10 hari ya, 10 hari ya, dan Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kemampuan untuk melewati karantina dengan penuh dengan pengharapan akan kebaikan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan. Kemudian beberapa waktu setelah itu saya yang terkena low back pain ya. Ya seperti pertama kita pikir itu seperti saraf kejepit, jadi nggak bisa bergerak ya, sampai di tempat tidur aja mau bergerak sedikit aja nggak bisa, sakit sekali. Tapi puji Tuhan, saya tahu juga teman-teman juga ikut mendoakan, dan puji Tuhan saya beberapa hari di rumah sakit, dan setelah itu bisa keluar dan masih merasa sedikit impact-nya beberapa waktu setelah itu, dan hari ini juga memang masih harus terus berhati-hati, dan itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Saya boleh melewati hari-hari di dalam kesakitan itu, dan juga setelah itu pasca juga terkena COVID, jadi beberapa kali event berturut-turut, tapi saya tetap percaya akan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di waktu-waktu seperti itu, dan hari ini bersyukur sekali karena kesembuhan sudah Tuhan berikan, pemulihan Tuhan boleh berikan, dan juga satu lagi kemarin pasca boleh berulang tahun yang ke-21. Wah, saya ingat-ingat kebaikan Tuhan selama 21 tahun perjalanan pertumbuhan pasca, dari dia bayi sampai sekarang dia sudah masuki masa yang ya mau bilang mulai masa dewasa ya. Terus berdoa supaya kami terus mengucap syukur, hanya bilang, oh Tuhan Engkau baik. Setiap kali saya melihat perkembangan pasca mulai dari bayi, setiap kali mulai dia bisa bicara, saya dalam doa saya hanya bilang terima kasih Tuhan. Dia ada sesuatu yang baru yang saya lihat dia bisa kerjakan mulai dari dia kecil. Saya selalu bilang, oh terima kasih Tuhan. Baik itu ungkapan saya secara pribadi maupun di dalam doa bersama-sama, kami selalu bersyukur. Dan hari ini pasca sudah usia 21 tahun, terus berdoa, dan kami terus berdoa biar rencana Tuhan, destiny, purpose-nya Tuhan, calling-nya Tuhan yang boleh terjadi dalam dia. Jadi ya begitu banyak kasih kemurahan Tuhan yang bisa disaksikan. Tapi juga di tengah-tengah itu juga tentunya ada banyak pergumulan, tapi kita harus seperti Daud ya. Saya dapat satu rema, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, kita jangan membandingkan pergumulan yang berat itu dengan diri kita. Waktu kita lihat pergumulan berat, kita banding dengan diri kita, maka kita lihat, wah diri kita kecil sekali. Tapi seperti Daud, kita harus membandingkan pergumulan yang berat, masalah yang berat, dengan Tuhan kita, Allah yang kita percaya. Waktu kita banding masalah kita dengan Allah yang kita percaya, maka masalah itu jadi kecil karena Allah kita itu sungguh dahsyat dan sungguh besar. Daud, kenapa saya bilang Daud membandingkan bukan diri dia dengan masalahnya atau raksasa yang di hadapan dia, tapi dia membandingkan raksasa itu dengan Allah yang dia percaya. Makanya waktu Daud datang sama Goliat, dia bilang begini, kamu datang dengan pedang dan lembing, tapi aku datang dengan nama Allah Israel. Wah, dia banding musuhnya, dia banding raksasanya bukan dengan diri dia. Dia tidak bilang, kamu besar, saya kecil, tapi saya tidak takut. Dia tidak bilang begitu. Dia bilang, kamu datang dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dengan nama Allah Israel. Wah, itu sungguh luar biasa. Jadi saya yakin kita semua hari-hari ini pasti ada raksasa di dalam kehidupan kita, tapi jangan putus asa, jangan hilang harapan, jangan takut, karena Allah kita lebih besar daripada Goliat yang ada di depan kita. Mari kita bandingkan Goliat dengan Allah kita
yang luar biasa besar. Haleluya, haleluya. Thank you, biar kesaksian saya ini boleh menjadi berkat buat teman-teman semua. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih, Edi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wow, terima kasih ya. Om Lukas, luar biasa sekali kesaksian ini. Pasti membangkitkan iman kita, memberikan kita semangat untuk lebih setia lagi untuk melayani Tuhan. Om Lukas juga dalam kondisi tubuh juga dia lemah, dia tetap melayani Tuhan. Dan bersyukur lewat pelayanan ini kita saling mendoakan seperti malam hari ini. Kita juga terus topang doa untuk kesehatan dari Om Lukas. Ada lagi kah yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan untuk teman-teman juga lebih semangat untuk melayani Tuhan? Ada Kak Debbie udah lama sekali saya nggak dengar suaranya. Pengen banget Kak Debbie juga untuk menyaksikan kebaikan Tuhan lewat MOMC malam hari ini. Halo Kak Debbie. Shalom. Shalom. Semua. Shalom. 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 Shalom Debbie. Shalom. Tuh balik Jakarta atau masih di Cina ini yang baru bersuara? Aduh. Aduh. Lanjut. Kesaksiannya apa ya? Sebenarnya banyak sekali, tapi satu hal yang saya ngerasa perlu untuk saya sampaikan saat ini, yaitu bagaimana Tuhan itu memberikan satu jawaban doa atas pergumulan saya untuk keluarga besar saya. Saya selalu mendoakan mereka, dan satu keluarga yang terus ada dalam doa saya ini adalah sepupu-sepupu saya. Kemudian pada suatu hari ada satu keluarga, kenalan dari keluarga yang menderita sakit dan dirawat, masuk di ICU. Lalu dia hubungi saya untuk berdoa di ICU itu. Saat itu pilihannya sebenarnya ada dua nih. Saya pergi hangout sama teman-teman saya di Pacific Place karena kita ada ketemuan buat reuni. Dan saya udah mengiyakan oke, tapi saya harus balik lawan arah. Dan saya memutuskan untuk ke rumah sakit di daerah Pondok Cabe untuk saya mendoakan dia. Nah, saat berdoa, pendengarannya masih bagus, jadi dia mengalami darah tinggi, diabetes, komplikasi, kemudian sudah drop, dan ada pembengkakan di jantung. Terus saya katakan kepada dia, kita berdoa, dan saya mengundang kamu untuk menerima Tuhan Yesus. Dia bilang gitu, mau tidak? Lalu dia mengangguk. Masih bisa bicara? Dia jawab bisa. Oke, kita berdoa. Pada saat saya berdoa selanjutnya, pada saat saya minta untuk mengundang Tuhan Yesus, saya akan membimbing kamu untuk berdoa menerima Tuhan Yesus. Kamu mau? Dia menganggukkan kepalanya. Kemudian kita sama-sama berdoa. Berdoa, setelah saya mendoakan untuk sakit penyakitnya dia, terus saya minta pertolongan Tuhan untuk kehidupannya. Kemudian saya bilang, saya akan mengajak untuk mau menerima Tuhan Yesus. Saya bacakan Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Kamu mau menerima Tuhan Yesus? Dan dia jawab, iya. Ikuti doa saya. Dengan 3 kali pengulangan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Dia susah, keluh lidahnya, tapi kemudian dia bisa. Oh ya, latar belakangnya adalah dari Muslim ya, saudara, tidak seiman dengan kita. Akhirnya dia mau untuk menerima Tuhan Yesus, dan dalam doa itu saya bimbing terus untuk pengampunan dosa, dan sampai akhirnya mengucap syukur untuk segala sesuatu yang dihadapi. Begitu, amin, ya saya serahkan semuanya hasilnya kepada Tuhan. Sudah bukan bagian saya lagi. Saya pulang, kemudian itu kalau nggak salah hari Kamis, hari Jumatnya saya nggak kontak sama sekali, dan hari Sabtu ternyata dia boleh pulang ke rumah. Ini saya nggak ngelihat kesembuhan yang dia dapat ya, tapi yang utama adalah keselamatan jiwanya. Dan puji Tuhan, saya sangat sukacita. Jadi ini satu hal yang luar biasa yang saya dapatkan.
kesempatan untuk saya boleh memberitakan Injil kepada seseorang yang berada di rumah sakit. Setelah itu, keluarga saya yang lain menghubungi saya lagi dan mengatakan bahwa tolong datang ke rumah dong sekarang, ada apa? Saya doakan. Saya ini memang pelayanannya banyak di doa ya, daripada di atas mimbar. Jadi saya datang, ada apa? Adik saya ateis, bilang begitu. Dia tidak percaya Tuhan, tapi dia minta saat ini untuk didoakan. Dan dia mau didoakan oleh Debbie. Oh oke, senang, saya akan datang. Itu pun satu hal yang nggak mudah karena saya harus mengatur jadwal sedemikian rupa untuk bisa hadir. Dan akhirnya saya berjuang untuk bisa datang. Saya datang dan saya ajak sepupu saya yang lain untuk dia juga pelayanan dan dia lagi sekolah Alkitab. Dia bilang, ayo temenin saya, kita sama-sama melayani. Kemudian di sana kita berbicara hampir 3 jam lebih ya. Jadi banyak hal dan dia mengutarakan apa yang dia pikirkan. Dia bilang, sorry, saya bilang namanya semua agama itu adalah konsep manusia. Itu buatan manusia. Dia bilang gitu. Kita ini dari debu bintang. Debu bintang, dia bilang begitu. Jadi saya bilang, oke, itu pemahaman kamu, iya. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, akhirnya dia mulai mendengar, tapi terus saya bilang sama dia, saya akan minta kamu untuk mau nggak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya udah berkali-kali, saya baca Alkitab kok, dia bilang begitu. Oke. Tapi kalau saya bilang sekarang mau nggak, dia tetap bilang, maaf, saya tetap memiliki konsep sebagai ateis. Oke, saya bilang gitu, nggak apa-apa. Tapi kamu mau kita berdoa sama-sama? Iya, mau. Saya berdoa, kita menyanyi pujian kepada Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya, aku mau cinta Yesus selamanya. Kemudian dia mulai bergetar. Terus setelah selesai berdoa, saya tidak memaksa dia untuk menerima Tuhan Yesus. Saya tidak membimbing dia karena dia tetap bilang agama itu konsep. Agama itu adalah konsep manusia, bukan Tuhan itu buat dia tuh enggak ada gitu. Akhirnya setelah itu saya bilang oke, kita selesai berdoa, apa yang kamu rasakan? Saya kok mendapatkan ketenangan ya, dia bilang gitu. Terima kasih banget, saya kok tenang banget. Oke, saya aminkan Roh Kudus bekerja dalam diri kamu. Dia ketawa. Jadi saudara-saudara terkasih, sekarang kita melayani Tuhan itu mengajak orang untuk menerima Tuhan dan mau itu bukan bagiannya kita. Tetapi tugas kita adalah melangkah, ambil tindakan untuk mendoakan dia. Dan itu kita dapat yang namanya sukacita yang luar biasa. Saya selalu mendapatkan satu sukacita yang yang rasanya nggak bisa dikatakan gitu loh. Saya senang banget, saya berterima kasih sekali sama Tuhan bahwa Tuhan memakai saya untuk boleh mendoakan orang-orang. Sebenarnya ada yang lebih heboh lagi, saya harus mendoakan saudara saya juga yang tiba-tiba harus masuk penjara di Manado dan kasusnya luar biasa, tapi itu cukup panjang, saya simpan buat kapan ya? Oh, minggu depan saya akan coba sharing ini dan saya sempat sharing juga ke Linda Teresia. Makasih Linda untuk semua support yang diberikan untuk saya boleh membantu keluarga juga untuk mereka boleh tough atau kuat ya menghadapi permasalahan yang mereka hadapi. Itu aja, Hedi, udah kepanjangan ya. Terima kasih semua. Luar biasa. Kak Debbie, hari Jumat ada doa semalaman. Jadi bisa join lagi untuk bersaksi lebih panjang lagi. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wah, luar biasa. Kak Debbie sharing malam hari ini memberikan semangat kita untuk membawa jiwa untuk melihat Tuhan. Karena memang waktunya udah sangat singkat. Kita nggak bisa lagi leha-leha untuk udah santai-santai aja. Ini jiwa-jiwa udah siap untuk kita tuai. Nah, kita kan tidak banyak, ada yang udah sekolah di sekolah, pasti di gereja juga ada pemuritan. Ayo kita kabarkan keselamatan supaya banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, malam hari ini kalau aku lihat dari kesaksian Om Lukas dari Kak Debbie itu
pasti mereka berseru ya kepada Tuhan, exclaim. Nah, nantinya malam hari ini akan dikupas oleh Pak Ketua lewat firman Tuhan. Mari kita Amin. persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Saya persilakan Kak Davis. Amin. Mari kita naikkan satu pujian ini bersama-sama. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kami angkat tangan kami bersama-sama, katakan sama-sama. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Saya serahkan hambanya hari ini. Bapa, ku cinta Kau. Amin. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, kami sungguh mencintai Engkau Tuhan, Tuhan yang baik dalam kehidupan kami, sangat baik Tuhan, Tuhan yang terus menuntut langkah-langkah hidup kami sampai pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang sudah dipersembahkan kepada-Mu malam hari ini. Untuk setiap kesaksian yang boleh kami dengarkan malam ini. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman. Roh Kudus, urapilah hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba, layakkan hamba, kuduskan hamba. Hingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh boleh berasal dari Tuhan dan boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kuasai tempat ini, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai setiap hati dan pikiran kami. Kami sudah siap dengan firman-Mu Tuhan, berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mudah-mudahan suara saya kedengaran Pak jelas. Ya. Shalom. Ya. Ya. Karena Suaranya deras. agak unstable saya punya internet karena hujan di sini. Mudah-mudahan bisa didengar dengan jelas. Puji Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Ya, berjumpa lagi dalam MOMC malam hari ini. Marketplace Prayer Movement. Ya, kita ada di Marketplace, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau saya kadang-kadang suka sering memposting kegiatan pekerjaan saya semata-mata bukan karena untuk sekali lagi jangan salah mengerti, saya memang hanya untuk supaya memberikan motivasi kepada kita bahwa kita ada di marketplace,
Ya, kita sedang berjuang di marketplace, kita ingin jadi berkat di marketplace. Jadi itu yang menjadi tujuan. Ya, jadi kita jangan takut ada di marketplace, jangan takut dengan persaingan, jangan takut dengan seolah-olah kita minoritas. Enggak, kita ada di marketplace. Kita harus menunjukkan bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah yang sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada. Ya, jadi kita harus pegang sungguh. Tuhan katakan kamu akan dibawa naik dan bukan turun, menjadi kepala. Nah, kita jangan ragu terhadap hal itu, terhadap firman Tuhan itu. Maju terus, pakai segala kemampuan kita. Nah, malam hari ini tema yang diangkat yang akan menjadi pembahasan kita itu dari Yeremia, ya, tentang berseru, ya, exclaim. Jadi kita akan sama-sama membaca dari Yeremia 29 ayat 12, Saudara bisa lihat sudah disiapkan oleh Bartel. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Katakan amin dari tempat masing-masing, ya. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudaraku, garis bawahi kata apabila. Ya. Jadi ada opsi di situ, Bapak Saudara sekalian, ada opsi di situ apabila kamu berseru kepadaku. Artinya, Bapak Saudara sekalian, ada potensi kita untuk tidak melakukan itu. Jadi ada potensi kita untuk tidak melakukan ini, dengan kata lain bahwa seringkali kehidupan doa kita ini adalah kehidupan yang datar saja. Kehidupan yang biasa-biasa saja. Dan seringkali itu beban-beban kehidupan kita itu membuat kita untuk asal saja datang dan menjalankan kehidupan kekristenan dengan sesuatu yang rutin-rutin saja. Ya, dengan rutin saja. Saya terberkati dengan saksian daripada Daniel Mananta. Ya, Daniel Mananta berkata bahwa saya mengalami satu kondisi di mana dia katakan dengan tegas bahwa iblis memakai dia dengan segala kesibukan. Jadi dia katakan bahwa iblis bisa membuat kita berdosa, tapi kalau dia tidak sanggup membuat kita berdosa, dia akan membuat kita sibuk. Wah, itu luar biasa buat saya. Jadi dia katakan bahwa dia justru dengan kesibukan-kesibukannya, dia melupakan sesuatu hal-hal yang hakiki, hal-hal yang sifatnya prinsip dalam kehidupan kekristenan. Dia katakan bahwa dia berdoa dengan biasa saja, rutinitas hanya untuk ya Tuhan, oke ya saya sibuk Tuhan, saya banyak pekerjaan Tuhan tahu apa yang menjadi beban saya Tuhan, itu saja. Nah, malam hari ini Bapak Saudara sekalian, ayat ini harusnya membalikkan situasi. Ya. Harusnya ayat ini membalikkan situasi itu bahwa kita nggak boleh asal berdoa. Nggak boleh hanya sekedar berdoa. Ya, karena ada potensi untuk kita hanya sekedar berdoa. Makanya dikatakan apabila kamu berseru datang kepadaku dan maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya coba melihat, mencari tatanan bahasa daripada kata berseru ini. Ya, tatanan bahasa dari kata berseru ini. Nah, dalam bahasa Ibrani, ya, untuk kata berseru ini adalah kara, Q-A-R-A, ya, kara. Artinya berteriak atau menjerit. Berteriak atau menjerit, itu bahasa Ibraninya. Nah, bahasa Yunaninya untuk berseru adalah kaleo, bukan bebek kaleo. Ya, adalah kaleo, artinya memanggil nama seseorang. Memanggil nama seseorang. Jadi dengan kata lain, doa dengan berseru, ya, doa dengan berseru merupakan doa yang dibawakan seseorang kepada Tuhan dengan segenap hati. Jelas dan terperinci. Dengan segenap hati, jelas dan terperinci.
yang terkadang Bapak Ibu Saudara sekalian disertai dengan namanya teriakan, cucuran air mata. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan berseru dalam ayat ini. Jadi tidak hanya sekedar untuk menaikkan sesuatu yang datar saja, tapi dikatakan bahwa berteriak, kara, menjerit, kaleo, Bapak Ibu Saudara sekalian, memanggil nama seseorang. Tentunya kita memanggil nama Tuhan. Yang seringkali kita dalam kita menaik dengan kita berseru dalam konteks ini adalah seringkali kita itu disertai dengan cucuran air mata, disertai dengan tangisan, berseru kepada Tuhan. Nah, itu yang seringkali kurang dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa ya doa itu yang penting Tuhan tahu hati kita. Itu benar. Itu benar. Tetapi ada banyak contoh dalam Alkitab yang merubah harusnya paradigma itu. Bahwa doa itu harus disertai dengan sikap hati yang betul-betul menjerit, berteriak kepada Tuhan. Kara, kaleo, bahasa Ibrani, bahasa Yunani sudah 2 bahasa. Ketiga bahasa Indonesia, berseru. Jadi bukan datar-datar saja. Tapi sesuatu, kalau kita punya pergumulan sesuatu, yang dikatakan oleh bahasa-bahasa yang kaleo, ya bahasa Yunaninya, itu harus jelas dan terperinci. Jadi bukan sekedar kita berseru, berteriak, dan kemudian kita nggak tahu tujuan doa apa. Makanya seringkali dalam doa-doa di DSS saya selalu bilang, ayo dalam permohonan doakan yang jelas ya, yang tegas, yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kita yang sudah kita tidak mampu untuk atasi. Kalau masih kita mampu ya masih bisa kita atasi. Tapi berseru di sini adalah doa yang secara manusia kita sudah nggak mampu untuk mau ngapain lagi, sudah nggak mampu. Seolah-olah tembok kiri kanan. Seolah kiri kanan tembok. Ya. Menjerit ya, berteriak menjerit. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya punya kesaksian mengenai hal ini. Saya sudah pernah saksikan, tapi biar ini juga boleh jadi berkat. Jadi saya ini sudah pensiun dari tahun 2020. Pensiun ya. Karena memang usia saya sudah usia pensiun. Sudah usia pensiun, sudah pensiun lah. Memang sudah waktunya, kan nggak mungkin kita terus-terusan kerja pensiun. Tapi saya merasa Tuhan, saya masih punya kesehatan, kekuatan dari Tuhan, dan saya masih punya beban-beban yang harus saya tanggung. Jadi saya butuh Tuhan pekerjaan yang Tuhan saya minta kepada Tuhan. Ya, saya Tuhan izinkan untuk melakukan beberapa investasi, kemudian bisnis dan sebagainya, dan baik di Jakarta, di Manado. Ya. Tapi keinginan untuk bekerja itu tetap ada, karena saya dari kecil, dari lulus sekolah pun sudah bekerja. Jadi passion-nya itu di pekerjaan itu memang memang di situ pekerjaan saya. Mungkin kalau yang lain-lain, mungkin kalau kayak Buang, kayak Tiara Marini, kayak yang lain-lain itu memang bisnis ya, sesuatu yang memang mereka passion-nya di situ. Saya bekerja, ya bisnis jalan, tapi saya merasa saya passion-nya di pekerjaan. Saudara, apa yang saudara saya lakukan? Saya retreat, saya sudah pernah saksikan. Saya retreat ke Manado. Saudara tahu, saya sendiri. Keluarga nggak ikut, kemarin nggak ikut. Saudara tahu, saya mempraktekkan kara dan kaleo ini. Saya praktekkan kara dan kaleo. Saya menjerit, saudara tahu, lagi nyetir mobil kan sendiri. Saya menjerit, berteriak kepada Tuhan. Dan itu bukan cuma sekali. Berkali-kali saya menjerit, saya berteriak kepada Tuhan. Dan saya sampaikan doa yang spesifik. Ya, kaleo itu harus spesifik. Doa yang spesifik kepada Tuhan. Saya katakan ABC. Ini Tuhan, ini kerinduan saya. Tapi di atasnya saya bilang, biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, saya sudah pernah saksikan. Saya sudah pernah saksikan juga dalam beberapa kesempatan bahwa yang namanya berdoa betul-betul kara dan kaleo. Ya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Saudara sudah tahu, sebagian besar sudah tahu. Saya lagi ngurusin babi di kampung, ternak babi di kampung, lagi ngurusin nih.
Ya, saya tahu, saya ingat itu jam 4 sore kurang lebih apa jam. Lagi lihat-lihat babi-babi lah kecil-kecil, lagi babi. Sudah tahu tiba-tiba wakil menteri telepon saya. Bukan ajudannya, wakil menteri telepon saya. Sudah tahu. Dan dikatakan, Pak Reni lagi di mana? Lagi di kampung, Pak. Oh, bukan di Jakarta, bukan, Pak. Pak Reni, sepertinya ini sedang diproses di level kementerian. Nama Bapak. Siap-siap ya, Pak. Saudara tahu? Saudara, bagi manusia ini mustahil. Saudara bisa bayangkan lagi retreat di kampung, yang biasa kan kalau yang telepon itu ya eselon berapa lah, eselon 4, eselon 3, ataupun sekretarisnya. Ini langsung, ya kalau ngomong gitu kan nggak boleh bohong kan, nggak boleh namanya foto. Langsung ditelepon. Saya bilang, oh Tuhan, yang namanya Kara dan Kaleo saya aminkan. Saya menjerit, saya berteriak kepada Tuhan. Nggak ada dengar. Kalau mungkin kalau di rumah saya berteriak, mungkin orang tetangga pada ngapain sih Reni teriak-teriak. Ya, tapi karena di kampung, saya di mobil pun lagi nyetir sendiri, saya berteriak. Saya teriaknya keras banget. Sampai kadang-kadang menangis. Tuh. Karena saya tahu, Kaleo dan Kara ini, saya mengerti, oh iya, Tuhan, saya mau berteriak. Dan spesifik sekali disampaikan secara spesifik. Dan akhirnya saya disuruh pulang ke Jakarta, balik ke Jakarta. Saudara tahu, sampai di Jakarta, kemudian setelah sampai ke Jakarta, baru ajudan eselon 4-nya telepon saya. Pak Reni minta tolong Bapak, bayangin dia minta tolong. Kami sudah punya CV Bapak, tapi tolong yang terbaru. Saya kirim hari itu. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Seminggu kemudian, saya ditelepon, Pak Reni, siap-siap pelantikan, tanggal sekian. Tolong siap-siap pelantikan. Saudara bisa bayangkan. Itu sesuatu yang sudah masa pensiun, tapi karena saya berdoa, berteriak kepada Tuhan, menjerit, berseru kepada Tuhan, Kara dan Kaleo. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan. Karena Tuhan tahu kebutuhan dan juga beban-beban yang ada. Dia kabulkan. Dan itu luar biasa. Sesuatu yang saya tidak bayangkan ada di posisi sekarang ini. Nggak bisa saya bayangkan. Tadinya saya berpikir saya di posisi yang biasa saja. Tapi Tuhan menempatkan saya di usia sudah pensiun ini, di tempat yang menurut saya di luar ekspektasi saya. Puji Tuhan. Di luar ekspektasi saya. Aduh, kadang saya pikir, aduh Tuhan terima kasih ya. Tuhan tempatkan sini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ayat Yeremia ini itu bicara Kara dan Kaleo. Kalau saudara punya beban apapun itu, jangan asal-asal saja. Jangan cuma, ya artinya yang penting saya sudah berdoa, yang penting saya sudah seolah-olah liturginya sudah saya jalankan. Tapi coba mulai malam hari, ingat Kara dan Kaleo. Ya, Kara dan Kaleo. Kara bicara apa? Berteriak dan menjerit. Ya, berteriak dan menjerit. Itu bahasa Ibrani-nya. Yunani bilang apa? Yunani bilang Kaleo. Ya. Kaleo artinya memanggil nama seseorang. Kita berteriak, bukan sembarangan berteriak. Nama Tuhan kita panggil. Kita panggil nama Tuhan. Disertai dengan apa? Harus dengan segenap hati. Harus dengan segenap hati, jelas, terperinci, yang kadang-kadang kita nggak sadar kita menangis karena pergumulan itu. Saudara akan melihat bahwa tanda-tanda dan mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Mujizat Tuhan sampai hari ini. Kalau sudah punya pergumulan apapun, ayo teman-teman jangan datar-datar saja. Makanya saya bersyukur punya MOMC seperti ini. Ya, saya terus diingatkan, makanya saya selalu minta kepada tim doa, ayo temanya jangan lari dari doa saja, udah. Tema hari Senin itu udah doa. Ya. Doa. Saya lihat di kata berseru di Alkitab itu ada 700-an kali. Kalau nggak salah. Ya, berseru itu kalau nggak salah. Ada sekitar 700-an kali berseru. Berdoa kepada Tuhan. Jadi malam hari saya nggak akan panjang-panjang. Ya, saya nggak akan panjang lebar untuk firman Tuhan ini. Tapi pesan saya, Bapak Ibu sekalian, pesan saya adalah kalau kita berdoa, ayo harus Kara dan Kaleo. Berdoa jangan datar, jangan biasa saja. Ya memang mungkin ada mungkin sedikit
Ya, kalau mungkin memang ada situasi-situasi kita kan bisa dalam ibadah internet nggak mungkin kita berteriak berdoa kan, ya mungkin ada sikonnya, tapi dalam doa, dalam hal-hal tertentu, dalam pergumulan tertentu, ini sangat powerful. Dalam situasi-situasi yang saya katakan, kita sudah nggak mampu, udah nggak kuat, nggak tahu mau ngapain lagi. Ingat bahwa kaleo dan kara jawaban. Tuhan Yesus jawaban. Berseru kepada nama Tuhan. Dan itu jawaban. Amin. Saya rasa cukup ya firman Tuhan saya pada malam hari ini. Saya berdoa supaya kita semua yang punya beban-beban apapun, masing-masing kita punya lah, saya yakin kita punya. Apapun itu, ambil waktulah untuk kara dan kaleo. Ambil waktu. Ya mau di mana kek, saudara pergi nyetir sendiri ataupun pergi ke hal-hal ke tempat yang tidak mungkin orang jangkau, saudara berteriak. Ataupun dalam kamar tidur saudara, dalam ruangan tertutup, saudara berteriak kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Dan jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan. Betul-betul yakini. Dan kaleo bicara spesifik, harus spesifik. Doa khusus di mana kita butuh sesuatu yang, ya saya ulang lagi nih, sudah di luar jangkauan kita nih, kita lagi butuh sesuatu yang kita hanya tahu, hanya Tuhan yang sanggup menolong. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Itu praktekkan doa. Saya yakin percaya. Ada banyak kesaksian minggu-minggu depan, bukan hanya Debbie atau Lukas, Bung Lukas, tapi kan banyak kesaksian. Oh iya, puji Tuhan, saya sudah berseru kepada Tuhan. Kara, kaleo, saya sudah melakukan hal ini. Berjerit pada Tuhan, menjerit pada Tuhan. Nggak harus, cuma kalau kita sendiri kan nggak harus malu. Ngapain kita malu? Kita sendiri kok. Ya kan? Kita sendiri, ngapain? Kan saya ada banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab yang memberikan gambaran bahwa yang namanya berseru itu sesuatu yang powerful. Ya, saudara masih ingat yang namanya Hana, bukan hanya Gultom ya, Hana. Hana apa dia berteriak? Ya, dalam 1 Samuel 18 ayat 13. Dia berteriak, dikatakan situ dia berteriak, mengerang, menangis kepada Tuhan untuk minta apa? Seorang anak. Dia kan minta seorang anak, ya kan? Dan Tuhan apa? Tuhan mengingat seruan doanya. Tuhan ingat seruan doanya. Bukan saja memberikan seorang anak, tapi seorang nabi besar, ya, yaitu Samuel. Itu Hana berteriak. Saudara masih ingat yang namanya Bartimeus? Ya, Bartimeus juga pengemis yang buta di Yeriko. Kita ingat, ya, dia berseru-seru kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Yesus anak Daud, itu kan berteriak ya. Yesus kaleo, itu kara kaleo masuk situ. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, spesifik. Ya. Dan Tuhan dan saudara tahu, kita tahu semua lah. Tuhan berhenti loh. Ya, dia berhasil memberhentikan Tuhan. Tuhan berhasil diberhentikan dia. Dan Tuhan bilang apa? Tuhan kan tanya ke dia, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Dia bilang apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dimulai dengan dia apa? Saudara, dia berteriak loh. Pengemis buta ini berseru, berteriak, kara, kaleo, spesifik, rabuni mataku. Jadi kalau doa itu ada doa-doa yang spesifik. Ya, apa? Ya doa spesifik. Udah berteriak kepada Tuhan. Apa doa spesifik? Berteriak kepada Tuhan. Hana, Bartimeus, jadi contoh. Dan saya mengalami secara pribadi. Saya mengalami secara pribadi. Pribadi saya mengalami. Sungguh saya mengalami. Ya, karena menurut saya sih, posisi saya dapat kali ini semua karena saya berteriak pada Tuhan dan Tuhan berikan. Ya, Tuhan berikan. Ya, benar-benar Tuhan berikan. Jadi bukan hanya saya memang saya mengalami. Oh iya, firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan iya dan amin. Waduh, senang sekali kalau saya mau terusin panjang lebar ya. Jadi mari kita terus hadir dalam setiap LMC dan ingat bahwa ada doa-doa pribadi yang kita harus lakukan dengan kara dan kaleo. Udah ada doa-doa pribadi yang kita harus lakukan dengan, dan itu terus berulang. Saya mungkin kalau nggak salah itu hampir 2 minggu
2 minggu lebih, hampir setiap hari, mau di kebun saya, di perjalanan, waduh, kesempatan, nggak ada orang, saya teriak-teriak aja. Ya, mungkin ada orang dengar, ada orang gila kali. Ya, ada orang gila gitu ya, teriak, nggak apa-apa. Teriak kepada Tuhan, minta Tuhan tolong. Dia tolong loh, bener. Dia campur tangan. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu malam ini, mengingatkan kami bahwa doa tidak hanya dilakukan secara standar biasa, tapi terima kasih yang mengingatkan kami, Kara dan Kali. Terima kasih Tuhan. Kami harus menjerit, teriak pada Tuhan spesifik, dan hanya percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang bagi manusia mustahil. Tuhan tidak ada mustahil. Terima kasih untuk kekuatan-Mu, firman-Mu Tuhan. Kami aminkan firman-Mu. Jadilah setiap jemaat yang sudah ada ambil bagian dengan segala pergumulan mereka, biar firman Tuhan ini tidak saja didengar begitu saja, tapi dapat dipraktekkan dalam kehidupan dan dalam masing-masing. Pujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Jadi satu paket sekali dari kesaksian sampai firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ketua, itu exclaim, berseru, kita harus menjerit, minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saya juga mengalaminya. Walaupun doa yang saya udah lupa, tapi Tuhan jawab loh. Nah itu kadang yang kita udah lupa, tapi kalau udah tercatat, waktu yang tepat pasti Tuhan jawab. Itu doa dengan Kara dan Kaleo ya. Terus berseru, minta dan undang terus Roh Kudus untuk bisa memampukan kita. Mungkin saat ini kita mempunyai planning, rencana ke depan, tapi kalau kita sertakan Tuhan dengan doa yang seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, pasti kita akan menerimanya sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Asal kita terus berseru, percaya dan beriman, pasti kita menerima. Nah, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pasti kita akan menerima setiap janji firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Reni, luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, diberikan kesehatan, kekuatan dalam pekerjaan, pelayanan, dan bersama dengan keluarga tercinta. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memberkati pelayanan ini untuk menopang kegiatan setiap program dari pelayanan ini. Mari kita mempersiapkan berkat Tuhan untuk kita boleh tabur dalam pelayanan ini. Biar semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ketika kami sudah diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini, kami kembali lagi datang kepadamu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami minta Tuhan, biar Engkau berkati kami pribadi malam hari ini yang boleh hadir. Apa yang kami berikan malam ini boleh terpakai untuk pelayanan ini, sehingga kami boleh memenangkan banyak jiwa yang terpakai Tuhan dalam pelayanan ini. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kami Bapa. Berkati setiap jemaat Tuhan yang akan memberi, biar dikuduskan, agar setiap berkat ini boleh diolah dengan baik. Pujilah Engkau Tuhan, berkati kami semua pribadi, dalam nama Tuhan Yesus, dan haleluya, amin. Nah, di layar rumah Tuhan udah ada QR code rekening atas nama Nelly Surya. Saya persilakan untuk jemaat Tuhan untuk memberikan yang terbaik, dan saya silakan Kak Devis untuk mengantar kita nantinya. Baik, mari kita memberikan dengan sukacita, saudara. Haleluya. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu,
cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Mari silakan Kak Heidi. Terima kasih atas persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus di dalam hadirat Tuhan untuk kita masuk di dalam doa yang sudah teman-teman persiapkan. Ada Kak Erlita, Kak Arta. Nantinya dalam sesi doa, dua pendoa, kita akan untuk ujian dari Kak Diki. Saya persilakan Kak Ita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Mau langsung? kasih Tuhan. Ya, langsung Kak Ita, silakan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh dahsyat. Engkau sungguh maha mulia Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu di atas segalanya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkaulah juru selamat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan ya Bapak di dalam ibadah MOMC Tuhan Yesus. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan kehadiran-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu ya Bapak yang memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menjadi penerang di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kami Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kekuatan kami yang lemah, Engkau kuatkan ya Bapa. Engkau memberikan penghiburan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu dahsyat bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ya Bapa melayani Engkau Tuhan Yesus dalam wadah PKK KO ini. Terima kasih Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa yang Engkau berikan kepercayaan melayani Engkau. Sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh baik. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menempatkan kami Tuhan untuk berkarya ya Bapa di marketplace Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas pekerjaan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ya Bapa melayani dalam pekerjaan kami Tuhan. Sehingga lewat pekerjaan kami Tuhan, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Tuhan buat pimpinan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teman-teman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat rekan sekerja kami Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik segala usaha ya Bapak yang dikerjakan oleh perusahaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kemajuan bagi perusahaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas anak-anak-Mu yang menjadi pendoa ya Bapak di dalam marketplace Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Karya-Mu yang agung Engkau nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi ya Bapa terang dunia di dalam tempat pekerjaan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa dalam hidup kami hanya memandang karya Tuhan.
Kami hanya memandang kepada pribadi-Mu yang agung Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami menjadi biji mata-Mu Tuhan, yang Kau senantiasa pelihara di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan Yesus, doa pengucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam satu nama yang terindah, nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Inilah kami anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di marketplace Bapa. Kami mau merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadirat Tuhan. Kami mau berdoa untuk marketplace. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap talenta yang Tuhan berikan untuk setiap kami, untuk kami boleh berkarya, bekerja di marketplace ya Bapa. Kami percaya Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan hebat kami. Kami percaya itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya dimanapun Tuhan menempatkan kami boleh menjadi saksi-saksinya Kristus. Dan Tuhan yang mengajari kami dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sehingga apapun yang kami perbuat di tempat kami berusaha, itu boleh menjadi suratan Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk perusahaan-perusahaan, tempat di mana kami bekerja dan berkarya ya Bapa. Kami menopang di dalam doa kami untuk pimpinan perusahaan kami, mulai dari komisaris, direksi, pemegang saham, seluruh stakeholder yang terkait ya Tuhan. Berikan mereka hikmat pengertian ya Bapa, dalam mereka mengambil setiap keputusan, kebijakan ya Bapa. Biarlah Tuhan yang mengajari mereka, sehingga mereka boleh mengambil keputusan dan pilihan-pilihan yang terbaik Tuhan, yang nanti akan membawa keberlangsungan perusahaan maupun bisnis mereka menjadi lebih baik dan berkembang ke depannya Tuhan. Dan juga mereka mau memikirkan kesejahteraan karyawan mereka ya Tuhan. Berkati juga Tuhan kami, bila kami dalam posisi staf maupun karyawan, biarlah kiranya Tuhan kami boleh bekerja dengan bersungguh-sungguh ya Tuhan, dan tekun. Kami boleh memiliki jiwa yang disiplin dalam bekerja ya Bapa. Mau memperlengkapi kami Tuhan dengan segala skill dan kemampuan, agar kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik. Dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap perusahaan yang mengalami pergumulan, masa-masa sulit saat ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan memberikan keteguhan hati untuk mereka dan para pimpinan mereka untuk terus mau melangkah, mau mencoba hal-hal yang baru Tuhan, mencoba inovasi-inovasi baru, dan biarlah kiranya Tuhan berikan jalan keluar untuk mereka boleh melewati masa-masa ini, dan mereka boleh keluar menjadi pemenang ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan, apabila ada yang sedang dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau yang membukakan pintu-pintu pekerjaan kepada mereka. Berikan mereka kesabaran Tuhan, untuk terus mencoba dan terus berharap yang terbaik dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bila ada teman-teman kami yang sedang dalam pertimbangan-pertimbangan untuk mencari pekerjaan-pekerjaan baru, untuk meningkatkan karir, posisi, dan juga jabatan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan petunjuk, memberikan tuntunan agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kenyataan bahwa ada perkiraan bahwa ekonomi global di tahun 2023 akan mengalami resesi global ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan juga akan izinkan adanya jalan keluar ya Bapa. Biarlah kami anak-anak Tuhan percaya bahwa masalah rencana maupun kemungkinan resesi global di tahun 2023 tidak lebih besar daripada Tuhan kami yang besar. Kami percaya Tuhan kami sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan Yesuslah yang memperlengkapi para pimpinan-pimpinan perusahaan-perusahaan maupun pengusaha-pengusaha agar boleh
dan bisa melakukan mitigasi Tuhan, sehingga nanti bila hal itu terjadi, kami sudah siap dan kami boleh meminimalkan Tuhan resiko-resiko yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan, ajari kami Bapa bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus bekerja di marketplace ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, haleluya, amin. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya persilakan yang bertugas berdoa, silakan. Negeri kami Indonesia, di mana kami berpijak, di mana kami berada saat ini ya Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan, atas setiap pertolongan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan atas tanah yang subur, atas negara yang makmur, bahkan atas setiap perjuangan-perjuangan yang masih terus dikerjakan Tuhan oleh setiap kami. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin, bahkan seluruh pimpinan daerah, pimpinan mulai dari pemerintah pusat, bahkan gubernur, bupati, camat, bahkan sampai tingkat rendah, lurah, RT, RW Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mau ambil bagian dalam pelayanan di pemerintahan, Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang kami, Engkau yang terus menegur kami, bahkan mengevaluasi setiap pelayanan-pelayanan kami. Biarlah para pemimpin bangsa kami juga terlebih dahulu diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang benar-benar memberikan ketulusannya, memberikan kemurniannya di hadapan Tuhan untuk melayani negeri ini. Bapak, kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami adalah bangsa yang besar, karena bangsa yang dengan keberagaman, mulai dari keberagaman bangsa, bahasa, bahkan agama Tuhan. Banyak hal Tuhan, keberagaman yang ada Tuhan di negeri ini. Namun kami percaya ada satu yang mengikat kami, yaitu kasih-Mu ya Bapa. Kasih Tuhan yang mengikat kami Tuhan. Kasih Tuhan yang menyatukan kami Tuhan dari setiap keberagaman ini. Kami percaya Tuhan Kau juga memakai Bapak Joko Widodo yang akan memimpin konferensi tingkat tinggi di Bali yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 November. Biarlah semuanya dapat berlangsung aman dalam ketenangan, ketertiban, dan kedatangan para pemimpin dari negeri-negeri KTT, negara-negara KTT yang tergabung dalam KTT G20 dapat berjalan dengan lancar karena ada kuasa Roh Kudus yang terus bekerja Tuhan atas upaya-upaya yang diselenggarakan oleh negara-negara yang mencintai kedamaian, mencintai persatuan. Kami percaya Tuhan dari hasil pertemuan ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis, yang memberikan dampak yang
sangat baik bagi setiap bangsa-bangsa Tuhan, sehingga perdamaian dunia, kemajuan dunia, kemajuan untuk negara-negara di seluruh dunia dapat tercapai Tuhan dari hasil atas hasil dari konferensi ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga rindu Tuhan agar Pak Jokowi juga terus senantiasa diberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini, juga sebagai presidensi dari G20 ini Tuhan. Engkau juga memberkati Pak Jokowi dengan kesehatan yang terbaik, dengan umur yang panjang, dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga memakai anak-anak-Mu yang melayani di pemerintahan. Engkau mengurapi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau juga memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga pelayanan-pelayanan mereka hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Jauh-jauhkan mereka dari segala hal yang jahat, roh ketamakan, rakus, ataupun keegoisan Tuhan, yang mendorong mereka menjauh dari Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari hal yang jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga rindu ya Tuhan, ketika KTT G20 itu dilaksanakan di Bali, semuanya dapat berjalan lancar Tuhan, diberikan cuaca yang terbaik, keamanan dari masyarakat juga terjaga ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Pulau Bali juga menjadi satu pulau di mana ikon Indonesia ini benar-benar memberikan sukacita bagi setiap bangsa-bangsa, bagi setiap orang-orang yang boleh datang ke sana Tuhan, khususnya pada saat terselenggaranya KTT G20. Terima kasih Bapa di surga, inilah permohonan kami serahkan Tuhan bangsa-bangsa yang akan hadir di Bali, menghadiri KTT G20, dan juga terlebih lagi setiap instansi pemerintah yang ambil bagian di dalamnya. Engkau menolong Indonesia yang menyelenggarakan, juga Engkau menolong dan menyertainya. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa saat ini Tuhan secara khusus untuk para korban daripada supporter sepak bola Tuhan yang menelan korban 125 orang lebih Tuhan. Kami turut merasakan kesedihan mereka Tuhan. Ada banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya, ada banyak orang tua juga yang kehilangan anaknya, bahkan mungkin yang kehilangan suami, kehilangan istrinya Tuhan atas peristiwa ini. Kami rindu ya Tuhan, kiranya kekuatan yang dari Tuhan berikan kepada mereka. Engkau yang memberikan penghiburan yang sejati kepada mereka. Bahkan setiap instansi pemerintah Tuhan, PSSI Tuhan yang terkait, bahkan semua yang terkait dalam kegiatan dan peristiwa ini Tuhan, Engkau juga terus memberikan pengertian yang baik kepada mereka supaya lebih waspada lagi, supaya lebih mempersiapkan diri lagi. Bahkan setiap anggota Polri, TNI yang terlibat dalam pengamanan, mari Bapak mereka buat hati mereka terus berjaga-jaga dan mengandalkan Tuhan dalam pelaksanaan tugas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap oknum yang mungkin sengaja mengacau ataupun apapun itu Tuhan, yang memiliki hati yang tidak baik untuk persepak bolaan atau olahraga di Indonesia Tuhan, kami percaya Engkau yang akan melawat hati mereka, mengubahkan hidup mereka sehingga mereka bertobat dari jalan-jalan yang salah ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya bangsa kami diberi kekuatan, dimampukan, bahwa bangsa kami adalah bangsa yang kuat karena Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar pemulihan bagi bangsa kami terjadi, bahkan kesejahteraan atas perekonomian bangsa kami juga terjadi Tuhan. Pembaharuan dalam bidang pendidikan juga terjadi, bahkan setiap aspek kehidupan yang ada di bangsa ini Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak telah menaikkan doa permohonan kami bagi bangsa kami, dan kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk perkenanan-Mu atas setiap kami Bapak.
Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang boleh mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kau yang melihat setiap kesungguhan hati kami, kesetiaan hati kami, dan terlebih lagi Tuhan, bentuk dan ajar kami agar kami dapat terus ikut hidup dalam kehendak-Mu ya Abba Bapa. Terima kasih Tuhan. Sertai Tuhan, sertai setiap keberadaan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan pada malam hari ini. Oh Tuhan, apapun yang menjadi doa dan setiap anak-anak-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Mungkin mereka yang memerlukan kesembuhan Tuhan, mereka yang memerlukan pertolongan tangan Tuhan dengan segera ya Bapa. Biarlah tangan-Mu Tuhan, biarlah kasih Tuhan yang besar berlimpah-limpah Tuhan menjamah setiap kami, mengurapi setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya kasih sayang-Mu Tuhan, kami percaya kasih sayang-Mu Tuhan menyertai setiap kami, dan kami percayakan setiap kami, setiap pekerjaan kami, usaha kami, atau apapun Tuhan yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak hanya hidup dengan apa yang kami miliki dan kami melakukan setiap segala sesuatu dengan apa yang kami punya, tapi Tuhan biarlah setiap apa yang kami punya Tuhan lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap aspek kehidupan kami Tuhan, biar kami selalu menyertakan Engkau Tuhan, dan apapun hasilnya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kehidupan kami boleh berdampak bagi banyak orang Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Terlebih lagi khususnya Tuhan, kami boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa rekan-rekan kami Tuhan, yang ada di setiap kantor-kantor kami, yang ada di setiap lingkungan-lingkungan kami, orang-orang yang kami temui Tuhan. Kami percaya saat kami berada dengan mereka, kami untuk kami boleh menyatakan, kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap orang-orang yang kami temui ya Bapak. Kami menjadi garam dan kami di tempat kami Tuhan, mari Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami ya Bapak. Biarlah Roh-Mu yang besar itu bekerja atas hidup kami Tuhan, dan kami siap saat Tuhan bergerak, Tuhan bertindak, kami siap ada di mitra-Mu, serta di rekan sekerja-Mu Tuhan, di dalam melakukan apa yang menjadi isyarat Tuhan, mengimpartasikan apa yang menjadi kehendak Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, Engkau, kami juga berdoa untuk ibadah kami minggu depan ya Bapak, untuk MOMC minggu depan Tuhan, 10 Oktober. Untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, untuk Kak Debbie Tikwalu Tuhan yang akan sharing firman Tuhan. Berikan apa yang Engkau mau semua ajar dibentuk ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan Kau juga memperlengkapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani minggu yang akan datang Tuhan. Biarlah hikmat dari surga itu menyertai dan pelayan-pelayan ini Abah ya Bapak. Tuhan juga bersyukur kami melayani pada malam hari ini Tuhan, untuk Heidi Tuhan, untuk Kak Davis Tuhan, untuk yang memberikan kesaksian Tuhan, Kak dan setiap kami juga yang menjadi pendoa-pendoa-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih, layakkan kami Tuhan saat kami melayani Engkau Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan melingkupi hidup setiap kami Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan Kak Heidi. Ada pengumuman? Ya. Tuhan, doa kita sudah selesai, dan saya persilakan kepada Ibu Kitiweni untuk menyampaikan pengumuman. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, Pak Ketum, Bro Davis, dan semua yang sudah
bersaksi, Pak Lukas, Reni, Bu Debi, Tuhan Yesus berkati. Terus banyak sekali teman-teman yang bersaksi ya, sehingga MC-nya ini penuh dengan kesaksian. Dan bagi yang tidak dapat waktu kesaksian, kita masih punya ruang kesaksian yang ada di doa semalaman nanti ya, jadi bisa bersaksi di situ. Kemudian pengumuman selanjutnya adalah bahwa hari Rabu nanti, hari Rabu ini kita akan onsite ya, ibadah onsite teman-teman. Jadi jangan lupa minggu pertama ini kita ibadah onsite hari Rabu. Pembicaranya saudara terkasih Hana. Jadi kita sama-sama datang ke Intiland ya. Dan hari Jumat kita akan melakukan doa semalaman, dan hari Sabtu The Soul terus berjalan. Terus kita dukung doa semua teman-teman. Terus kita kawal semua teman-teman yang melayani, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah melayani pada malam hari ini. Dan doa semalaman juga akan dibawakan oleh Ibu Graciani ya. Ya, doa semalaman akan dibawakan oleh Ibu Grace. Mohon kehadirannya semua. Dan hari Senin minggu depan, My Office My Calling akan dibawakan oleh Ibu Debi Tiko Alu. Ya, mari terus kita mendukung semuanya teman-teman. Ya, semuanya Tuhan berkati, dan tetap semangat, dan kita cover terus PKKO dan bangsa dan negara dan marketplace kita. Dalam terima kasih buat Pak Ketum ya, buat firman Tuhan. Saya ingat Kara dan Kaleonya, gampang ingatnya. Kara santan Kara, Kaleonya bebek Kaleo. Ya. Maknanya dalam. Saya pernah melakukan doa yang teriakan itu pada saat mau pindah ke Jakarta, karena saya udah setahun lebih keliling Jakarta dan Jawa Barat, jadi saya bisa merasakan bagaimana itu teriakan doa yang tidak didengar oleh orang, seorang diri di kamar, dan nangisnya benar-benar, jadi benar berseru pada Tuhan. Kita benar-benar berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan ya. Terima kasih buat semuanya, buat Heidi dan semua bidang doa, Steny Powa, Kak Ita, luar biasa persiapannya. Tuhan Yesus berkati. Oke, Kak Davis, kita akan Heidi, ya. Kita akhiri, ya, nanti doa berkat Pak Reni ya. Reni, ya. Baik, kita akan saya ada satu lagu yang tadi diingatkan saudara. Nanti habis lagu ini saya nyanyi, kami memuji kebesaran-Mu, lalu saya serahkan kepada Pak Reni ya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan saudara. Kita mau sama-sama berseru sama Tuhan. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya serahkan hambanya pada ini untuk doa berkat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan ibadah kami pada
hari ini kami bersyukur untuk semua kehadiran hamba-hambamu, jemaat Tuhan pada acara ini. Kami percaya kehadiran kami tidak akan pernah sia-sia. Ada kekuatan baru, ada pengharapan baru, ada jawaban-jawaban baru dalam kehidupan kami lewat doa malam hari ini. Sebagai hamba Tuhan mau berdoa, Tuhan tolonglah anak-anakmu yang dengan segala pergumulan-pergumulan mereka, Tuhanlah jawaban dalam pergumulan mereka. Lawat mereka Tuhan. Belas kasih mulai menjadi bagian kami semuanya dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih banyak Bapak, semua yang sudah berbagian, semua penata layanan malam hari ini Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, jerih payah mereka dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian pada malam ini dengan doa berkat. Mau berdoa, Tuhanlah melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan doa berkat. Dan jemaat Tuhan dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih Kristus. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, terus menyertai kita sekalian, mulai malam hari ini, sampai kekal, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bro Davis, thank you ya. Tuhan berkati hari ini. Terima kasih.